Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Mafruhi dari kelas 3D. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem pengisian. Ini adalah PowerPoint yang sudah saya susun bersama dengan teman-teman saya. Oke, next slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian dan fungsi sistem pengisian. Sistem pengisian adalah skema penghasil energi listrik yang disalurkan ke semua sistem kelistrikan kendaraan sebagai sumber arus serta melakukan pengisian terhadap daya baterai. Fungsi pengisian ada dua, yakni satu, menyuplai kebutuhan listrik mobil ketika mesin hidup. Kemudian yang kedua, mengisi daya baterai yang terkuras saat proses starting. Kemudian ada prinsip kerja sistem pengisian. Prinsip kerja sistem pengisian bekerja dengan mengubah energi gerak atau putaran mesin menjadi energi listrik. Ini mirip dengan generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk melakukan perubahan energi tersebut, sistem pengisian menggunakan komponen bernama alternator. Ya, berikut ini adalah komponen-komponen sistem pengisian. Yang pertama itu ada baterai. Baterai sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, junction block atau fuse, yaitu untuk membatasi jumlah arus listrik yang berlebihan. Yang ketiga itu switch. Switch itu sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Yang keempat ada indikator lem. Indikator lem itu sebagai indikator dari sistem pengisian tersebut. Yang berikutnya itu regulator, yaitu sebagai pengatur tegangan output dari alternator. Dan yang terakhir itu alternator, yaitu sebagai pengubah energi gerak mesin menjadi energi listrik. Itu saja komponen-komponen sistem pengisian dari saya. Oke, baiklah, dengan saya di sini Sinan TV dengan NIM 19003 akan melanjutkan hasil presentasi yang sudah diberikan tadi oleh teman saya. Dan berikut ini adalah konstruksi dan rangkaian pengisian. Pada gambar terlihat ada bodi rotor coil dan juga starter coil. Dan rotor coil merupakan komponen yang berputar untuk menghasilkan medan magnet, sedangkan starter coil merupakan komponen diode yang terletak di sekitar rotor, berfungsi untuk menangkap medan magnet yang bergelombang. Berikut cara kerjanya, itu dari baterai pergi menuju ke junction block atau junction block, ada dua arus lebih, ada yang menuju ke kotak dan ada yang menuju langsung ke regulator. Yang dari junction block menuju kunci kontak, yaitu menuju ke terminal B, ada dua arus lagi yang dihubungkan ke regulator, yaitu dari ACC dan IG. Untuk ACC melalui resistansi wire baru menuju ke regulator, sedangkan dari IG mampir dulu menuju ke indikator rem, kemudian ke regulator. Setelah semuanya masuk ke regulator, ada tiga arus yang keluar menuju ke alternator. Setelah ada tiga arus yang keluar, kemudian terdapat ini baterai atau tenaga baterai dari alternator yang keluar menuju ke baterai sebagai bentuk sistem pengisian daripada baterai. Cara kerjanya yaitu rotor akan berputar di dalam stator. Karena rotor ini memiliki medan magnet, maka putaran rotor akan menimbulkan perpotongan garis-garis dari magnet yang memicu terjadinya aliran listrik pada stator. Yang menggerakkan rotor adalah crankshaft mesin menjadi sumber tenaga dari rotor. Pada alternator, rotor akan terhubung dengan sebuah puli dan puli ini akan dihubungkan ke crankshaft menggunakan pipeline. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diberikan oleh teman saya ini nanti. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari Benu. Pertama, nama saya Christian Drew Wijaksana, NIM 1902111. Materinya adalah perhitungan tegangan listrik dari alternator akan diregulasi. Ini dia komponen yang mencegah terjadinya overvoltage pada kelistrikan mobil. Regulator adalah komponen yang bisa menahan tegangan listrik dari alternator agar tidak berlebihan. Tegangan maksimal
pengisian listrik umumnya ada di angka 14 volt. Cara kerjanya, ketika RPM mesin naik hingga sekitar 2000 RPM, maka akan ada penambahan tegangan pengisian. Regulator akan mengurangi medan magnet pada rotor, sehingga peningkatan tegangan output pengisian tidak terlalu signifikan, sekitar 13-14 volt saja. Namun apabila RPM mesin tinggi, tegangan pengisian yang dihasilkan bisa melebihi 14 volt, sehingga regulator akan menghentikan kemagnetan pada rotor hingga RPM mesin turun. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Firmansyah dari kelas 3D NIM 19021014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan diagnosa sistem pengisian. Diagnosa kesalahan atau kerusakan yang umum terjadi pada sistem pengisian adalah sebagai berikut. Yang pertama, alternator tidak terjadi pengisian. Slip atau rusak pada drive bell. Dioda lepas, gulungan sirkuit pada stator terlepas. Yang kedua, rendahnya pengisian baterai, drive bell pada alternator slip, korosi pada terminal baterai, registrasi tinggi pada sirkuit pengisian. 3. Pengisian berlebihan. Renggangan output alternator melebihi spesifikasi, tegangan standar regulator yang terlalu tinggi, tidak ada tegangan positif yang menuju ke regulator rusak. Dan yang keempat, alternator berisik, bearing shaft haus atau rusak, drive bell slip, terjadi resonansi magnet. Dan yang terakhir yaitu apabila terdapat kerusakan pada komponen-komponen tersebut, bila masih bisa diperbaiki. Jika tidak bisa diperbaiki, lebih baik diganti. Berikut ini adalah daftar pustaka dari presentasi kali ini. Bisa dilihat sendiri ya. Ya, terima kasih teman-teman. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan dari teman-teman kelompok lainnya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.